Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Wahyuni Harahap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan klaster lingkungan budidaya air payau atau air laut. Potensi perikanan air laut Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang meliputi perikanan tangkap seluas 54 juta hektar yang memproduksi 0,9 juta ton per tahun. Dari hasil itu, perikanan Indonesia dapat mencapai 3.000 triliun per tahunnya untuk dikelola. Jenis biota yang dikultivasi yaitu ikan lele, ikan gurame, ikan nila. Sedangkan udang banana, udang gala, udang faname. Sedangkan rumput laut Eucheomas ponium, Hypena sp. Metode budidaya air tawar, baik itu secara tradisional, semi-intensif, intensif, dan super intensif. Yang membedakannya adalah persiapan kolam. Di persiapan kolam, biasanya kolam tradisional itu menggunakan kolam tanah, semi-intensif dia menggunakan dinding beton, tapi dasar tanah. Intensif dia menggunakan kolam beton, sedangkan super intensif dia menggunakan alat canggih seperti aeratornya lebih banyak, sama kincirnya dia gunakan lebih banyak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan super intensif dalam budidaya. Di kelebihannya yaitu, dia lebih ramah lingkungan, tidak memerlukan lahan yang luas, memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya itu tidak memperhatikan bahan organik yang dia buang keluar, sehingga merugikan para petambak tradisional dan semi-intensif dan intensif. Pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung kelangsungan budidaya laut yang berkelanjutan. Jika kita mengelola air laut secara berkelanjutan, maka manfaat maksimal secara berkelanjutan bagi negara kita akan terus kita dapatkan di negara ini bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab oleh pihak-pihaknya masing-masing. Cara-cara budidaya yang baik yaitu, yang pertama, memilih benih ikan yang baik atau sesuai dengan padat tebarnya. Benih yang ditebar sesuai dengan ukuran kolamnya sehingga tidak ada persaingan oksigen di dalamnya. Pemberian pakan, probiotik, dan vitamin. Ketiga, pembesarannya dilakukan biasanya 5-6 bulan. Kelima, saat tahapan pembesaran, sebaiknya kita memerhatikan kebersihan kolam atau kerambanya dan melakukan pemantauan terhadap ikan, baik secara kesehatannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air tawar kolam yaitu 1. Menganalisis jenis tanah, 2. Kontur tanah lahan, 3. Tata letak kolam, 4. Membuat tanggul kolam ikan, 5. Membuat saluran air, 6. Membuat kemalir. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut yaitu pemetaan lahan yang potensial untuk budidaya dan tutupan lahan dari citra satelitnya. Peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut yaitu kemasaman tanah, kandungan bahan organik yang harus tinggi, tekstur tanah yang tergolong kasar. Kita akan membahas tentang sumber daya air. Sumber daya air adalah sumber daya yang berupa air yang berguna untuk manusia, baik itu untuk industri, budidaya, pertanian, dan aktivitas lingkungan lainnya. Air. Debit dalam hidrologi adalah sejumlah volume air yang mengalir dengan sejumlah sedimen, mineral, dan biologisnya yang ikut bersamaan melalui penampang melintang tertentu. Kontinuitas meliputi air permukaan cenderung mengering pada musim kemarau, air cukup berpotensi meskipun kondisinya tidak merata. Ketiga, menjaga permasalahan karena pada musim kemarau kebutuhan air meningkat. Iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet. Permukiman adalah bagian dari hidup luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, hunian, dan tempat kegiatan mendukung perkehidupan manusia. Adapun kawasan industri adalah sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri bagi masyarakat.
Konstruksi tambak yang baik dapat dilihat pada gambar. Tata letaknya harus memenuhi seperti menjamin kelancaran mobilitas, menjamin kelancaran pemasukan dan pengeluaran air, serta mempertahankan kelestarian lingkungannya. Adapun pengolahan limbah sebelum dibuang ke laut yaitu ada 3 proses. Proses mekanis, proses kimiawi, dan proses biologis. Dapat dilihat pada gambar untuk lebih jelasnya. Budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan atau konteks mangrove. Kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang baik serta dia ramah lingkungan. Budidaya air laut sistem keramba jaring apung, yaitu 1. Lokasi yang cocok untuk keramba jaring apung di laut, 2. Bentuk ukuran KJA, 3. Sortasi dan grading, 4. Pemberian pakan. Itulah hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya KJA. Potensi dan tantangan budidaya KJA laut yaitu potensi menggunakan teknologi industri, peningkatan komoditas lepas, pemanfaatan lahan laut. Sedangkan tantangannya yaitu ombak dan cuaca laut yang ekstrim, pencurian ikan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, datangnya arus dengan kadar plankton tinggi. Sistem polikultur ikan dan udang. Menurut sistem polikultur ini, ada 1 kolam dipelihara berbagai jenis ikan. Masa depan budidaya air laut Indonesia atau konteks lingkungan. Masa depan sektor kelautan dan perikanan sudah ditasbihkan oleh dunia. Ada di tangan subsektor masing-masing perikanan budidaya. Jadi perlu untuk kita untuk melestarikan lingkungan kita agar sektor ini terus berlanjut. Sekian dan terima kasih saya ucapkan untuk waktunya. Jika ada kejanggalan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.